Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Currently, I'm gonna speak in Bahasa only. Uh, I'm planning to discuss this topic in English, but I think some of viewer needs me to explain it in Bahasa only. Okay, saya akan memulainya dalam bahasa Indonesia. Mungkin akan mix dengan English, tidak masalah ya. Jadi untuk follow up, melanjutkan pembahasan kita mengenai Primavera, setelah download dan instalasi, kita akan memulai membuat project baru. Ya, ini salah satu template tanpa default database. Kalau kita menginstal dengan memilih default database akan banyak itemnya. Tapi ini saya akan mulai dengan kosong. Jadi kita akan memulai project dari dasar. Ini saya close dulu. Kita akan memulai dari iconnya. Nah, setelah instalasi kita akan menemukan ada icon di sini. Kalau tidak dapat ya iconnya, kita bisa search di sini. Kita tinggal klik. Nah, sini. Kita tinggal pilih pin to start atau pin to taskbar. Ya. Nah, kalau kita mau menampilkan di desktop, kita tinggal pilih open file location. Sini, klik send to desktop. Oke. Jadi karena sudah ada di desktop, jadi saya tidak perlu lagi. Tinggal double klik. Nah, untuk fresh installation, ya kita tinggal masukkan lagi login dan password sebelumnya di saat chapter installation-nya. Masukkan passwordnya, pastikan di sini database-nya training ya. Nah, connect. Just taking time ya, loading. Okay. Okay. Just now opening. Jadi ini akan ada pop-up mengenai admin reference. Ini harus dibaca industry scope-nya. Jadi ini agar ini tidak kelihatan terus, ya harus ada pemilihan industri aspeknya. Tinggal close di sini. Karena kalau tidak kita pilih industri sektornya, maka muncul terus. Kita pilih di sini admin preference. Pilih industri. Nah, kita tinggal pilih aja di sini. Shell, utilities, oil and gas. Oke, close. Nah, nanti untuk selanjutnya itu tidak akan tampil lagi. Nah, ini default blank Primavera template. Nah, ketika awal instalasi ini defaultnya. Nah, EPS ini Enterprise Project Structure. Nah, ini hampir mirip dengan kalau kita belajar di PMP itu ada namanya Project Chapter. Nah, tapi nggak seperti Project Chapter ya. Ini adalah representasi dari managerial scope-nya. Nah, di atas managerial itu ada namanya OBS. OBS itu lupa saya. Ini ada OBS. Di atas IPS itu ada namanya OBS. Organizational Breakdown Structure.
Nah, ini EPS ini khusus untuk satu project manager. Nah, di bawah project manager ini ada beberapa project-project yang dia tangani. Nah, di atas dari project manager itu ada namanya general manager. Nah, general manager itu yang memegang OBS, ya, organizational breakdown structure. Nah, jadi karena kita ini berperan sebagai project manager, maka kita mengambil bidang ini aja dulu, ya. Nah, baru setelah itu kita buat satu create project satu. Kita bisa edit di sini labelnya, terserah. Apa nama project ID-nya boleh, project name-nya apa boleh. Untuk sementara saya buat default-nya di sini saja. Oke, kita buat create satu project. Nah, apa yang mau kita buat? Misal kita mau buat project rumah. Nah, ini ada satu construction stage-nya, bisa terlihat dari galian, setelah itu membuat fondasi, membuat reinforced structure, framing, ya, roofing, kemudian ada wall, block wall, terus finishing, painting. Nah, ini adalah salah satu garis besar bagaimana kita membuat gedung atau rumah. Nah, kalau di sini contohnya gedung 2 lantai. Nah, kita mulai misalnya dari fondasi, ya. Nah, kita tulis saja di sini apa namanya, enterprise, select enterprise-nya, oke. Next. Nah, apa project ID-nya, tulis misalnya 001. Apa project name-nya, misalnya building new building. Building. Oke, next. Jadi kita buat misalnya mulai hari ini, boleh misalnya berapa bulan. Kita estimasi misalnya sampai akhir tahun. Oke, next. Oke, ini bisa kita edit nanti. Nah, namanya siapa, responsible manajernya. Oke, kita kasih next. Nah, next. Finish. Ini baru kita membuat satu simple project. Project folder. Nah, setelah ini apa? Kita masuk ke WBS atau Work Breakdown Structure. Misalnya kita masuk ke, nah, kita nggak bisa langsung masuk activity, kita harus masuk ke WBS. Kita pilih WBS. Ya. Kenapa? Kenapa tidak? Bukan tidak boleh, tapi tidak struktural. Jadi setelah kita meng-create project, baru kita masuk tahap selanjutnya masuk ke WBS. Nah, WBS ini kita tulis, kita masukkan add di sini ya, add. Nah, misalnya code-nya 1, kita tulis di sini apa? Foundation. Nah, jadi yang kita tulis di sini main frame ya, main activity-nya. Nah, setelah itu apa? Setelah fondasi apa? Kita buat ground floor ya. Nah, kita tulis di sini lagi. Nah, di sini reinforce
First concrete structure. Nah, ini mencakup concrete structure. Nah, item ini mencakup beam, kolom, lantai 1, lantai 2, ya. Selain ini apa? Kita masuk ke roof. Roof structure. Nah, setelah structure finish, kita masuk ke item berikutnya apa? Arsitektural, ya. Arsitektural itu apa? Misal kita tulis saja arsitektural work. Nah, ini secara garis besarnya saja. Nanti di dalamnya ada block wall, ada painting, ya. Setelah arsitektural apa? Ada namanya mechanical. Mechanical itu mencakup apa? Seperti plumbing, ya, HVAC, ya, mechanical work, electrical work. Nah, satu lagi di sini. Electrical. Ini yang kita buat adalah aktiviti secara garis besar saja. Nah, setelah kita membuat WBS secara garis besar, nah setelah electrical apalagi, oke, nanti kita pikirkan. Coba kita lihat. Landscape, ya, satu lagi landscape terakhir, ya. Terakhir itu adalah landscape work. Landscape work. Oke, untuk sementara item-item ini saja yang akan kita bahas, ya. Nah, ini WBS-nya. Nah, bagaimana aktivitinya? Nah, setelah selesai WBS-nya, baru kita balik ke project-nya. Kita klik project-nya. Open project. Nah, ini kita masukkan activity-nya. Ini seperti ini foundation. Oke. Kita simulasikan satu item saja dulu, ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, misal kita mau buat activity name-nya apa? Kita boleh tidak menampilkan wizard-nya terus-menerus karena ini akan mengganggu juga kadang-kadang, ya. Nah, misal kita tulis ini excavation work, ya. Nah, untuk identity misalnya resource, kalender itu akan kita bahas lagi nanti. Ini hanya simulasi sederhana saja bagaimana membuat WBS dengan activity. Oke. Nah, jadi jangan lupa mengklik ini agar tampilan ini tidak muncul terus. Karena kalau ini muncul terus akan menghabiskan waktu saja. Ya, close. Oke, kita buat lagi misalnya activity baru. Nah, jadi ini lebih simpel. Misalnya setelah excavation apa? Land clearing. Land
clearing. Atau land clearing dulu baru excavation. Boleh. Land clearing. Oke, saya rasa untuk selanjutnya akan kita bahas lebih detail di chapter berikutnya. Ini video ini hanya membahas bagaimana memulai Primavera standalone dengan membuat WBS dan menginisiasi membuat activity. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail bagaimana mengorganize setiap activity dan mengkonekkannya dengan beberapa activity lainnya. Kita akan membahas masalah predecessor dan successor. Oke, saya rasa cukup. Coba dilatih dulu. Kalau sudah bisa, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.